Tapi itu parah sih, maksudnya kayak ini cuek aja ya ceritanya kayak. Lu musikan gitu, lu pakai narkoba nggak bang? Gua dulu pernah punya firasat nggak lu bakal jadi sebesar ini lu, legenda drummer di goblok. Ada satu hal yang paling lu sesali nggak sih bang dalam menjalani hidup ini? mungkin satu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel Paling Gas John. Yes, kita sedang berada di sebuah lokasi keren. Rumah kediaman musisi legendaris, berkarisma, berkarakter, fashionable, dan juga memiliki skill tingkat tinggi yang akan sangat baik kita ambil kisah perjalanan karirnya. Siapakah sosok musisi legendaris yang difavoritkan, dicintai oleh ibu-ibu, tante-tante, emak-emak, dan juga nenek-nenek yang ada di sekitar puskesmas wilayah Tebet? Siapakah musisi ini? Jangan kemana-mana, tetap saksikan episode paling ngocol ini. Assalamualaikum. Jone, udah nyampe nih gua di kediaman sosok yang kita ingin kupas kisahnya. Ini dia Masuk. Assalamualaikum. Eno Lerian. Bang, ini kan gua bagaimana? Belum gua tawarin udah minum aja lu. Oh iya. Begitu air putih lagi. Air putih ya. Kan kalau rockstar airnya seharusnya berwarna, Bang. Coba dulu. Oh gitu. Vodka. Vodka ya? Atau nggak nih anggur putih kali ya? Anggur putih. Bang Eno, gua mau nanya nih, Bang. Rasanya jadi seorang Eno netral tuh gimana, Bang? Rasanya gitu-gitu aja sih gue nggak nge-expose gue kayak sebagai gue Eno netral. Gue kalau di panggung oke lah, gue sebagai penghibur si netralizer. Cuman begitu gue di luar panggung dan lain-lain ya udah, gue sama kalian semua gitu. Lu nggak merasa gue udah berkarir puluhan tahun, gue harus dianggap sebagai orang yang lebih nih? Enggak sih, gue justru malah kalau ada kayak beberapa orang yang anggap gue kayak gitu, gue kayak agak lebih males gitu, Bang. Jadi kayak misalnya ada nih beberapa band-band yang baru lah misalnya gitu, terus kayak ketemu kayak agak sungkan gitu, kayak nggak enakan. Cium tangan gitu ya kalau ketemu ya? Kalau cium tangan kan sih karena kayak, udah tua. Itu dia yang gue males. Kayak kalau lagi di backstage segala macam sampai ada yang cium tangan sih gue keplak. Ya gue sih pengen sebisa mungkin ya nggak ada batasan lah kalau untuk ngeband lah. Kadang kalau buat sharing pun misalnya kayak wah yang kayak lo tadi bilang sikile kelas tinggi kan. Kalau menurut gue kayak kadang band-band baru tuh kayak ada yang gue bisa, lo nggak bisa, lo bisa, gue nggak bisa. Jadi gue kadang malah lebih seneng sharing sama band-band yang sekarang gitu. Karena Tuhan itu menciptakan manusia dengan kelebihannya masing-masing. Kita bicara sekitar 20 tahun sampai 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Eno kecil tuh gimana? Oh berlebihan lo 30 tahun yang lalu, gue kan masih 25. Sisanya? Gue dulu tuh agak-agak pendiam sih sebenarnya gitu, kecil. Jahil gitu, tapi maksudnya kayak gue lebih seneng kayak main di rumah. Bokap kayak mikir daripada gue main di luar, gue bikinin studio di rumah. Jadi terserah deh lo temen-temen lo main di rumah, lo mau main sepuasnya main di rumah aja gitu. Berarti orang tua memang sudah mendukung seorang Eno kecil untuk menjadi seorang musisi. Termasuk namanya. Namanya itu kan Eno ini adalah Eno Gitara Laksmana Purnawirawan. Puspita. Panggilannya Pus. Meong. Kucing juga, udah panjang-panjang. Bokap tuh senang musik emang awalnya dari dulu. Dan dia tuh seneng banget ada gitaris namanya Brian Eno. Jadi dari awal pun gue tuh di lesinnya segala macam tuh main gitar sebenarnya, Bang. Kayak menyentuh drum aja gue males sebenarnya dulu. Kayak takut-takut gitu, malu-malu. Malah dulu yang main drum tuh kayak kakak gue suka nyobain main gitu. SMA gue coba-coba main bass, nggak cocok, beralih ke drum. Nggak cocok main bass, nggak cocok gitar, nggak cocok kerja di air. Ketik rek spasi. Seorang Eno Gitara ini memiliki cita-cita menjadi insinyur, kuliah di arsitek. Ngapa sekarang jadi drummer? Nah itu dia sebenarnya bokap ini tuh pengennya memang gue arsitek lah, insinyur. Ini tuh sebagai hobi aja gitu. Cuman dia nggak memaksakan gue nanti gedenya mau jadi apa. Pokoknya gue juga tanggung jawab sama bokap tuh kayak gue menyelesaikan kuliah gue karena dia menyekolahkan gue dari SD sampai kelar. Nggak, artinya gini, ini mungkin Bang Eno bisa kasih wejangan kepada Gas John garis keras yang masih labil. Karena gini, biasanya memang ada orang tua yang memaksakan anaknya jadi apa, atau memang ada seseorang yang bercita-cita jadi apa gitu. Nah, tapi Bang Eno ini kan di tengah-tengah jalan agak puter balik nih. Itu gimana waktu itu mensiasati itu? Sebenarnya berhasilnya pun banyak berantakannya juga. Ada fase-fase gue nggak naik, terus tiba-tiba lagi di kampus tuh gue banyak kayak beberapa mata kuliah yang gue lewat apa segala macam lah. Satu sih ada dosen gue yang bilang kayak kamu sih kayaknya kalau jadi arsitek paling
terkenal umur 50-an, anjing lama banget kan. Udah gue ngeband dulu aja deh mending. Nah di situ gue akhirnya mulai kayak udahlah gue kelar kuliah gue ngeband aja deh gitu. Pas lagi kuliah pun kan udah di netral dan alhamdulillah gue udah bisa menghasilkan lah gitu. Dan apapun gue juga kadang udah nggak minta dari bokap gitu. Jadi bokap pun juga akhirnya percaya kalau di band itu gue juga bisa menghasilkan gitu. Nah artinya kuliahnya beres apa kagak tuh? Kuliah beres. Kuliah beres. Pokoknya gue harus ngelarin si kuliah ini dulu lah. Ini karena kayak gue ngerasa bokap tanggung jawab sama anaknya, dia harus ngelahirin kuliahnya. Jadi mau gue selama apapun yang penting gue kelarin dulu nih. Nah itu John, artinya kita sebagai anak itu kudu menghargai kerja keras orang tua, menyekolahkan. Pasti kan maunya dia gitu kan. Sesimpel itu John, lo nyenengin orang tua tuh cuman nggak ngeyel lah, paling nggak sekolah apa. Sekolah aja lo, iya. Lo mau suka nggak suka, cuman karena dia udah banting tulang buat nyariin kita sekolah segala macem, terus kita juga berantakan kan kesian juga gitu. Dulu pernah punya firasat nggak lu bakal jadi sebesar ini lo, segede ini lo? Nggak pernah sih, gue nggak pernah kepikiran. Kalau memang lu nggak punya firasat untuk menjadi seorang legenda gitu ya, dulu apa yang lu lakukan itu lu mengejar untuk menjadi seperti sekarang nggak, atau lu main drama aja gitu? Enggak, gue cuman kayak berpikiran kayak dulu selama gue paling sebel dulu kalau ada festival-festival, itu drummer tuh nggak pernah jadi ada kategori drummer terbaik. Wah gitaris lah, basis lah yang dilihat gitu. Drum tuh selalu kayak buat pelengkap. Jadi gue main tuh sebisa mungkin mempunyai karakter biar maksudnya orang ngelihat bukan cuman kayak mendengarkan gue main pun udah tahu oh ini Eno yang main gitu. Jadi gue skill oke gitu, tapi itu bukan nomor satu sih buat gue gitu. Yang penting karakternya ya. Karakter dan attitude lo sebagai musisi aja kan. Profesi apapun itu tetap harus lo kejar ya. Artinya kejar secara skill udah otomatis, itu kan learning by doing. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang itu harus bisa self branding ya. Ya kayak drummer-drummer yang kadang gue idolain aja. Ya mungkin salah satunya luar Travis Barker, terus kayak di Indonesia gue seneng Bim Bim Slang gitu. Mungkin mainnya biasa tapi dia punya karakter sih, itu yang gue suka. Bim Bim kan cuman kayak kayak susah feelnya cuman trak. Tapi itu dia yang feelnya dia yang orang apa. Iya bener, karakter. Iya kan? Nggak, artinya gini loh, lu berarti sampai detik ini merasa lu sebagai seorang legenda nggak? Legenda enggak, living legend aja, living legend. Kalau legenda gue udah mati. Serem nih dia. Kalau legend udah legend dong gue living legend aja deh. Bagaimanapun juga harus kita akui bersama bahwasannya Eno Netral itu dengan ketukan tang-tang. Iya, bukan selalu ada gitu ya. Duduk tang-tang. Dudukin tante. Dudukin tante. Tadi udah 11-12. Nah itu artinya gini, Eno itu merubah paradigma drummer yang tadinya harusnya ada di belakang dan paling nggak terkenal di tiap band. Semenjak kemunculan Eno itu ya drummer itu punya porsi lebih lah di setiap band. Iya, justru malah sebenarnya satu part yang penting gitu untuk menjaga beat dan si player-player yang lain. Karena secara teori drummer itu untuk menjaga ritme kan. Iya. Tapi kan kadang kalau ditanya media masuk ke video klip, gila kasihan udah ganteng-ganteng paling belakang gitu kan. Capek. Ya, capek, paling capek loh drummer itu loh. Udah di-interviewin lagi capek ngos-ngosan nggak bisa ngomong. Kalau di Netral tuh frontman-nya sebenarnya siapa sih? Sebenarnya yang bagus. Dia juga nggak pengen kayak dia sebagai si leadernya gitu. Kita semua leader sama gitu. Ya itu makanya di Netral tuh Eno juga sering unjuk gigi lah, unjuk suara gitu ya. Kalau di Bali tuh ada Jerings, ya kan biasanya dia selalu malah ngomong ya. Artinya ya itu perkembangan zaman itu tren drummer menjadi punya posisi lebih ya harus diakui ya, salah satunya gara-gara Anda. Makanya Anda saya sebut sebagai legenda tapi masih hidup. Masih hidup ya, itu yang paling penting. Semua orang bisa jadi legenda. Legenda wisata di Cibubur. Untuk menjadi seorang drummer yang hebat, apalagi bukan basic skill lu nih. Lu kan skillnya gitar tadi kan, terus sekolah arsitek, pegang penggaris. Terus lu bisa mengasah itu ditambah kehebatan Anda untuk membentuk karakter. Itu apa sih yang lu lakuin 20 tahun itu? Gue lebih banyak kayak, ya tadi di studio gue tuh banyak kumpul musisi-musisi yang
senior gue lah gitu, dan gue tuh kayak nggak ada malunya buat nanya aja gitu, cuek aja gitu. Ada beberapa yang ngasih ilmunya, ada beberapa yang nggak, ada. Menurut gue itu wajar karena kan susah didapat juga ilmu. Akhirnya gue kadang juga ya ngulik sendiri gitu, dan gue kayak kepikiran zaman dulu kan lo masih pakai VHS, pakai pita gitu segala macam, ngulik tuh kan susah banget ya. Ya otomatis dengan secara kayak gitu gue jadi lebih giat nguliknya gitu. Seorang Eno itu bisa dibilang komposisi hidupnya itu untuk drum itu berapa persen? Wah, hampir 80% kali ya gue main drum terus tuh. Dan kayak gue belajar tuh memang bener-bener otodidak. Itu John, bener. Ada istilah orang zaman dulu pernah bilang, yaitu practice makes perfect ya kan. Jadi seorang Eno yang tadinya tidak dilahirkan menjadi seorang drummer, ternyata bisa mengejar cita-citanya dengan banyak latihan. Itu juga Gas John garis keras bisa perhatikan untuk terus mengasah potensi yang mulai terdeteksi gitu ya. Hidup tuh kadang belok-beloknya banyak ya. Banyak. Kita harus pinter mensiasati dengan strategi yang jitu kali ya. Iya. Misalnya kayak lo ada fase-fasenya lo ngedrop, ya jangan dibuat kayak itu suatu jadi kayak hal yang negatif. Udah lo positif aja terus, jalanin aja ke depan terus, pusing gitu. Intinya gini lah, dari Eno ini kita bisa belajar soal loyalitas atau kecintaan kita terhadap apa yang lo lakukan kali ya. Iya. Akhirnya lo ngejar emang gitu ya. Karena kan banyak nih teman-teman generasi milenial nih yang jadi pesulap. Bosen, besok jadi pemain bola. Bosen, besok coba lagi jadi chef ya kan. Jadi nggak konsisten. Iya, sebenarnya harusnya mendalami aja terus. Ya kalau lo mau jadi pro ya harus kayak gitu sih. Netral, NTRL. Ente bahlul. Ente bahlul, ente mujadah, ente haram jadah gitu. Biasanya itu seniman itu tatonya banyak loh. Tato, piercing, wah di mana-mana. Ini ada tato bersih ya? Gue nggak ada, gue tato nggak ada. Gue piercing doang. Ada sih kepikiran waktu itu pengen tato, cuman ternyata di kulit gue ada keloid. Jadi kalau ada luka tuh pasti nimbul. Jadi gue nggak berani sih. Akhirnya gue cuma piercing. Iya, itu. Nggak tatoan tuh itu. Bukan karena mau donor darah gitu. Nggak. Semulia itu nggak ya? Enggak. Ternyata sudah terbuka Eno nggak punya tato karena itu masalahnya. Gitu ya. Nggak afdol nih kalau kita bicara Eno nggak main drum. Dekat-dekat sini ada studio nggak? Ada ya? Ada. Jadi Joni jangan kemana-mana karena abis ini kita akan berbicara lebih seru tentang bagaimana seorang Eno Gitara membangun karir di industri musik. Jangan kemana-mana, tetap saksikan episode paling ngocol ini. Kita gas John, kita main drama. Yuk. Kita buktikan apakah Eno patut menyandang gelar sebagai legenda drummer di Goblok. Silakan. Anjay, gila. Masih bertaji ya kan. Bang Eno, lu situ aja, kamu gue sini doang. Oke. Kita bicara nggak netral dulu nih. Eno tuh waktu awal merintis karir bermusik tuh gimana ceritanya? Emang semua orang harus ngerasain ya dari bawah ya, karena kayak jadi gue awalnya tuh kayak ikutan audisi di Top 40, terus ikutan audisi kayak tadi lah ada festival band. Oh, seorang Eno pernah ada di fase manggung di 17-an nih? Ada. Gila, kayak gue ngalamin sesusah itu, begitu pas sekarangnya gue kayak mengalami kayak mau panggung kayak apapun, jadi gue terbiasa gitu. Kayak dari banyak gue coba-coba main kayak Top 40-an gitu, terus gue mainnya memang keras kan. Ada yang dibilang, oh ini nggak bisa nih, drumnya kekerasan gitu. Terus ya udah akhirnya gue coba, terus kayak gue nggak ini nih main di kafe-kafe, terus gue coba lagi akhirnya sama band-band kampus gue waktu itu. Terus sebelum netral tuh gue ada sempet band yang udah hampir recording, namanya Jakarta Band. Gue suka juga sih funk gitu, cuman emang nggak funk tuh funk kayak Red Hot gitulah modelnya. Bukan orang Sunda ngomong musik punk, bukan? bukan. Itu fitnah. Itu fitnah. Begitu udah mau masuk recording,
di studio latihan gue tuh tempat anak-anak ngumpul, datanglah si almarhum ini Miten, dulu gitarisnya Netral yang pertama. Kebetulan dia bilang, "No, lo mau nggak ngisiin main buat Netral deh untuk beberapa panggung, belum rekaman tuh." Gue bilang boleh aja gitu. Tapi lu saat itu udah tahu Netral tuh sebesar apa itu udah tahu? Udah tahu, gue dengan senangnya banget kan main sama Netral karena gue sebelumnya sempet nonton tuh pas dia main Jakarta Pop Alternatif tuh yang sama Beastie Boys tuh gue ikut mosing di situ. Dan itu tuh sebenarnya ada beberapa drummer lain yang ikutan audisi buat menggantikan si Bimo itu. Begitu pas rekaman, udah kelar rekaman, udah deh, "No, lu masuk Netral aja." Ya udah mau nggak mau kan. Udah masuk recording studio segala macam, terus gue juga musiknya seneng, akhirnya gue masuk lah. Terus gue tanya sama Om Baks nih kan ada beberapa drummer kan, kayak ada Hengki yang wah skillnya gokil lah gitu, terus ada si Tony waktu itu. Terus kenapa lo pilih gue gitu? Ya gue pilih lo karena buat ngimbangin kebodohan gue gitu. Karena gue nggak jago-jago banget no. Dia dapat pemain drum yang jago, dia nggak bisa. Berarti gue bego sebenarnya, anjing kan. Nah, itu apa yang pertama kali lo rasain ketika ada almarhum Miten bilang, "No, bantuin Netral." Wah, lu kan Netral udah dengan nama besar tuh ya. Itu rasanya apa? Berbunga-bunga atau seperti pacaran atau seperti merenggut keperawanan seorang gadis? Seneng apa rasanya? Berbunga-bunga tapi kebakaran juga. Apa ada deg-degannya juga. Ya maksudnya Bimo kan lumayan karakternya juga kuat kan di Netral kayak. Terus gue juga harus kayak ngebangun karakter apa gue entah mesti kayak Bimo nih mainnya atau gue mesti main secara gue sendiri gitu. Dan kebetulan untungnya bagus sama Miten tuh selalu bilang kayak, "Lo udah main pakai gaya lo aja lah, nggak usah ngikut-ngikut Bimo." Maksudnya kita juga pengen emang keluar Netral dengan drummer baru dengan musik yang berbeda juga gitu. Apa yang dicita-citakan oleh ayahanda dari Eno saat itu dia happy banget tuh. Dia senang banget. Gua masuk Netral, apaan tuh musik setan gitu. Bokap senang malah justru. Wah, vokalisnya botak itu, udah tahu dia. Yang suka walah gitu ya, walah gitu. Dia nggak pernah ngomong dia, "Papa nonton ya," gitu segala macam. Sampai dia tuh memang kalau setiap gue manggung aja, dia pengen nontonnya pasti di depan panggung, nggak mau dibawa ke backstage gitu. Selalu menghargai ya gue nonton ya gue mesti bayar gitu. Nggak, tapi hubungan lu sama bokap tuh CS gitu atau emang lu nggak? CS banget sih gue. Oh, CS ya? CS banget. Maksudnya kayak kadang sampai seseringnya itu teman-teman gue main sama bokap juga. Kadang gue nggak ada main sama bokap. Gitu. Gue nggak ada, yaudah tiba-tiba no, lagi ada temen kamu di sini, oh ya udah gitu, cuek aja. Kadang kalau lagi perform ditonton bokap itu grogi setengah mati kan? Lu nggak tuh berarti karena hubungan lu baik ya? Mungkin kalau gue tahu ada groginya, sih gue nggak pernah tahu. Tiba-tiba tadi keren mainnya, wah nonton pak gitu. Ilmu parenting yang cukup baik ya. Jadi gimana caranya kita sebagai seorang ayah atau bapak gitu ya untuk menjaga komunikasi dengan anak. Karena dengan komunikasi yang baik terhadap anak itu membuat anak ini merdeka dalam menjalani apa yang dia cintai. Kami kekal, kami Mahadewa. Jadi John, tahun 1998 menjadi tonggak bersejarah bagi dua insan. Yang pertama, Indonesia berhasil merebut status reformasi dan juga Eno akhirnya masuk ke sebuah family baru bernama Netral. Saat itu pasti pahit kan, lu awal-awal, lu paling muda, lu paling nggak tahu apa-apa, yang dua udah jadi musisi terkenal, itu gimana no? Untung yang dua ini bapak-bapak sekali ya, mengayomi yang mana, yang muda-muda. Jadi gue awalnya lumayan agak sempet ada ketakutan lah ya, lagi zaman-zamannya kayak gitu, rusuh-rusuh, takutnya kayak kita bikin album, terus kita promo dan lain-lainnya akan susah lah gitu. Cuman untungnya kayak juga di beberapa lagunya Om Bagus kan ada yang menyindir-nyindir sedikit politik lah. Dan ternyata begitu kita rilis album pertama tuh yang pertamanya gue ya, yang album Paten itu, Si Nurani itu malah meledak lah. Jadi kayak kita untuk masa promonya dan lain-lainnya gampang gitu, banyak dibantu juga. Menggantikan salah seorang drummer yang juga memiliki nama besar nih, Om Bimo. Nah itu gimana tuh, lo awal-awal agak tegang-tegang gimana? Artinya gini John, kenapa Bang Joni bertanya ini? Karena kita kadang dihadapkan dengan situasi seperti itu Bang. Jadi ada kesempatan, kalau nggak diambil sayang, tapi mau diambil deg-degan. Nah itu gimana saat itu tuh? Kalau gue diambil aja dulu. Kayak menurut gue kesempatan nggak akan datang dua kali sih gitu. Mau entahnya gue pun gagal di Netral sih, yang penting gue udah coba gitu. Kalau gue sih gitu. Menggantikan seorang Bimo aja gue merasa agak berat juga ya gitu. Cuman ya kalau nggak gue ambil sayang banget nih gitu. Dan ternyata si Bagus sama Miten pun tipikal orang yang welcome dan mereka nggak mau kayak lo gantiin drummer gua, lo harus kayak dia gitu, lo harus jadi lo sendiri dan kalau bisa lo nge-build karakter lo dan menjadi si band ini sesuatu yang baru gitu.
Artinya almarhum Miten tuh sosok yang cukup berjasa dalam Berjasa buat gue sih. karir seorang Eno ya. Iya, benar. Jadi waktu dia liwat apa yang lo rasakan tuh? Lumayan kaget sih, gue lumayan shock lah. Maksudnya, jadi gue tuh dulu awal-awal netral main tur dan segala macam aja, gue sekamar biasanya sama Miten gitu, kayak Berdua? berdua. Lu demen sama perempuan tapi kan? Temen dong. Dia kan gondrong juga. Ya kalau malam lah mirip-mirip perempuan. Akhirnya ya emang gue sedekat itu sih sama dia. Nah makanya menurut gue sih emang dia yang paling berjasa sih buat gue bisa masuk netral. Kalau Om Bagus emang dari dulu nggak pernah nyari personil dia, yang penting dapat sikat aja. Kayak Coki yang nyari gue. Kayaknya Om Bagus Dia terima aja iya, deh. Dia karakternya bodo amatan gitu. Bodo kayak. amat ya. Terlihat sih dari jenis nyanyian, cara dia bernyanyi ya. Bodo amat gak mau ada yang denger apa enggak gitu ya. Yang penting gue nyanyi aja gitu ya. Saat itu MTV ya. MTV, kan? iya. MTV ini cukup dihebohkan dengan hadirnya video klip lagu berjudul Hanura. Hati Nurani ya itu ya. Nur Alim. Sebenarnya lagunya Nurani itu nggak rock-rock banget, tapi Nggak. pop juga nggak juga gitu. Lagunya masih enak didengar lah ya. Tapi yang paling bikin orang nengok tuh ya justru sosok drummer dengan cara main yang petakilan seperti itu. Dan di tahun 99 saya rasa nggak banyak drummer yang mainnya Petakilan itu ya. sepetakilan itu Petakilan gitu ya. Nah itu artinya Eno itu sudah berusaha untuk gue begini terus nih, atau memang lu emang begitu? Atau memang tuh citra yang lo setting yang tadi lo bilang di segmen 1? Gue bukan ke situ tuh arahnya. Oh, Jadi masih kayak dulu pencari jati diri? masih gitu? pencarian jati diri, nggak bisa langsung kayak gitu juga kan. Gue mencari nyaman untuk gue kayak main drumnya nyaman, terus bikin lagunya nyaman, nge-build karakternya itu yang mungkin kayak gue harus nyaman mungkin nih main drum gitu, entah di video klip, entah di panggung gitu. Di video klip itu kan pertama Nurani tuh gue kan pakai baju kulit, pakai celana kulit, gue sih kayaknya nggak nyaman Gengs deh. gitu ya? Iya, Jago kayak- banget nih gitu ya? Ini kayak pecun, ketat-ketat gitu. Ah nggak deh, akhirnya ya di klip-klip berikutnya gue coba dengan celana pendekan, terus baju kutungan. Nah, ini kayaknya gue nyaman nih gitu, karena gue kayak setiap buat manggung gue nggak pengen kayak kelihatan keren, tapi gue nggak nyaman. Mendingan gue nyaman dulu sih. Malah kebetulan kayak jadi trennya ya udah gue tipikalnya kayak gitu. Kita pernah membuat sebuah konten bersama Heru dari Segidok. Dia pernah berpesan bahwasannya karakter seorang pria itu memang harus dibentuk senyaman mungkin ya. Nyaman mungkin. Dan ketika kita dengan gaya yang itu aja selama bertahun-tahun ya akan ke brand seperti itu ya. Iya. Jadi kayak kalau kita lihat Bang Eno ini dia nggak kelihatan sudah tua karena gayanya begini aja ya gitu. Iya. Padahal mau udah tua. Padahal kita generasi turun tua. Ini milenial, tapi di ujung banget ya kan. Nah Bang, masuk ke netral nih, Nurani meledak kan tadi lu bilang kan paten, album paten meledak. Habis itu dari Nurani tuh muncul lagi macem sepak bola ASEAN tuh waktu itu, bikin lagu Garuda di Dadaku Iya, Garuda. dan lain sebagainya macem lah. Dan juga Eno itu ada satu lagu yang dedat. Itu Garuda ya? Itu Lintang. Oh, Lintang. Ya. Itu. Wah, udah semua tadi yang seperti di opening Bang Joni bilang ya kan, dicintai ibu-ibu, emak-emak dan juga tante-tante yang ada di puskesmas dan sekitarnya. Karena sindrom rockstar itu kapan tuh? Pasti ada tuh awal-awal kayak pas lagi naik-naik kan ada terbang tenggelam, terus si Garuda itu. Ku mau terbang. Nah, sebenarnya sih itu sih awal-awal ada lah. Misalnya kayak kelar main terus gue mesti ke klub ya. Terus kayak di klub tuh gue kayak pengennya gue kan ya netral gitu, udahlah masuk aja yang kayak gitu, ada gitu masa-masa fase itu. Cuman ya itu lewat dengan sendirinya karena gue terbiasa dengan sebenarnya emang dari bawah juga sih. Jadi ngerasa maksudnya gue beruntung mengalami fase itu. Jadi gue tahu rasanya kayak gitu tuh kayak gimana. Rasanya kayak sindrom itu kayak gimana. Tapi kan enak tuh kalau udah di sindrom itu jadi perempuan-perempuan. Wah, udah tinggal kayak di warteg tuh mau orek khusus tinggal pilih gitu. Ya itu touchscreen kan? semua, iya. Terus gue kayak bener-bener yang kayak, tapi itu parah sih, maksudnya kayak ini cuek aja ya ceritanya, kayak bener-bener yang tiap habis manggung tuh gue harus clubbing gitu. Wih, party guys. Party, hancur. Tapi cuman kayak gue pernah waktu itu 10 kota tour itu tiap hari, dan 10-10-nya itu gue pasti kelar manggung gue clubbing. Tapi berasa tuh besokannya begitu pas mainnya pasti staminanya berantakan. Nah itu setelah itu baru gue kayak, ini kayaknya nggak sih, berantakan pasti gitu. Karena gue kayak main drumnya kan membutuhkan fisik yang sangat-sangat kuat. Prima gitu ya. Bertiga doang cuy. Salah satu ketahuan gitu. Iya, salah satu ketahuan. Nah, artinya ini pelajaran penting dari seorang Eno adalah bagaimana kita harus tetap profesional. Jadi hidup itu harus imbang antara kerja dan nakal ya. Ternyata yang Harus profesional. yang menghentikan rockstar syndrome seorang Eno ya kebutuhan dia bekerja ya. Iya. Karena lu dengan kehidupan malam seperti itu tentu mengganggu
lo manggung berikutnya? Manggung gua pasti sih. Lu musikan gitu, lu pakai narkoba nggak bang? Gua kalau dibilang pakai sempet lah nyoba sempet gitu. Cuman maksudnya ya itu kayak gua nggak akan bisa main se-perfect itu buat kayak gua pakai narkoba di musik gua gitu. Narkobanya jenis apa tuh dulu? Pil anjing. Pil anjing. Pagadon. Wah itu zaman-zaman SMP tuh ada tuh. Pil BK gitu-gitu, terus udah gitu Air Jerman. Tua banget ya. Terus kalau kayak misalnya dulu zamannya Butau lah lagi hisisnya ya. Untungnya gue itu sekedar nyoba aja gitu. Dan maksudnya nyoba terus kayak yang pengen berhenti pun juga bukan dari orang lain. Nyokap tuh nggak tahu gue kayak gitu dulu. Gue bener-bener nggak ada yang tahu. Cuman gue setelah gue ngalamin itu, gue cerita ke nyokap, gue pernah nih kayak gini. Tapi gue udah stop sendiri. Ya udah. Tapi kalau Eno dan alkohol gimana tuh hubungan? Kalau alkohol gue minum gitu, cuman bukan alkoholik ya, jadi gue social drinker aja. Kalau memang lagi sama teman-teman, lagi rame-rame, oke gue minum. Dan sewajarnya gue aja, kayak misalnya gue minum, kalau gue tahu gue akan mabok, gue nggak bawa mobil. Kalau manggung sih udah pasti enggak lah. Kalau manggung udah nggak mungkin. Ya kalau mungkin kadang kayak bir gitu kayak buat menghilangkan nervous, ya gue masih nervous pasti suka kadang-kadang. Tiap orang tuh ternyata beda-beda, gue juga baru tahu. Dan gue mungkin ke arah situ, kalau Om Bagus tuh mulus-mulus, boker-boker. Kalau Coki tuh gigit-gigit kuku, yang gitu. Nah artinya lu udah bermusik 20 tahun lebih, emang masih tapi sampai pasti sih Bang, pasti ada kayak gitunya. Kayak misalnya ini kayak baru pertama nih, terus baru naik panggung, terus ngeliat kerumunan penonton tuh ada tuh, wah getir juga ya kan? Itu biasanya tuh udah mulai aman lagu kedua, ketiga tuh baru udah mulai aman deh. Jadi kalau lo tadi ritualnya buang muntah, muntahin ya. Om Bagus boker ya. Boker udah pasti tuh, ya kan. Makanya tadi Bang Eno cerita katanya Om Bagus kalau berak suka sembarangan. Sembarangan. Karena yang penting harus berak dia. Jadi semua tempat bandara di Indonesia kayak udah diberakin tadi. Sama berak sama nyukur rambut kali ya. Lama makanya. Di tengah keakuran dan kesulitan keluarga netral nih, lu pernah ada fase lu, gue pengen keluar dah, begah gue nih sama Bagus, begah nih gue sama Coki. Kalau ngerasa begah kayak gitu nggak pernah ya gue sih. Untungnya kayak gue sama Om Baks itu, cuman ada fase kayak gue bertiga sama Om Baks sama Coki kayak capek bikin lagu. Kayak stuck gitu, mentok. Main kok kayak gini-gini doang ya gitu, kayak nggak ada perkembangan musik gini lagi. Terus ya akhirnya intinya kita memutuskan untuk tidak memegang alat musik dulu selama sebulan. Udah tinggalin aja dulu, ketemuan tapi nggak ngomongin musik, nggak main musik, refreshing lah. Ya kita ke puncak yuk, ngapain lah, ke Mega Menu, santai-santai, cari makanan apa. Nah itu ternyata works kayak gitu. Begitu kita masuk lagi ke studio, itu langsung kayaknya fresh banget sih. Maksudnya kayak berasa jago lagi. Nah di saat itu tuh tolol banget, kayaknya anjing nih gue main gini banget gitu. Nah begitu kita ngelepas alat musik, terus selama sebulan, masuk lagi itu baru berasa jago banget. Wah itu treatment yang cukup bagus buat kalian Gasjon garis keras ya. Jadi buat kita yang kadang suka bosen sama profesi kita ya, stuck, itu ada baiknya kita libur dulu ya. Libur dulu sih. Sebulan. Refreshing tuh bener banget. Karena kadang kalau setelah kita refreshing, balik lagi kayak bocah dikasih mainan baru kan. Iya bener. Lagi ya. Kalau lo paksain udah gitu terus mandek tuh. Ya. Jangan ada frustasi, bubar kan gitu. Beda-beda hold on, yeah, hold on. Bang Eno dan Om Bagus dan Coki itu gimana menjaga hubungannya? Karena kan ya Allah, gue ini sama kameramennya gue pengen tampolin tiap hari ketemu kesel gitu. Lu 21 tahun itu pasti kan ada kayak sebelnya, itu gimana menjaganya tuh? Ya itu dia tadi, kayak misalnya kita habis manggung, tak habis latihan, kita bukan kayak ngeband yang kayak kelar manggung udah bubar gitu. Pasti kita introspeksi terus ngobrol-ngobrol dulu, entah mungkin introspeksi tadi gue manggung ada yang salah atau enggak. Kadang kayak cuman kayak udahlah nongkrong dulu lah kayak gitu. Jadi udah kayak keluarga aja gitu. Malah kan kadang kayak bini gue aja bilang kayak ya kayak netral kayak keluarga pertama lo gitu. Maksudnya karena kayak sebelum gue kenal bini gue juga gue sama netral, dan itu udah kayak bener-bener kayak curhatnya pun udah kayak biasa aja gitu. Satu sama lain kita nggak pernah kayak berpikiran kita udah berapa lama yang ngeband ya? Kita udah 20 tahun ya udah gini. Itu tuh riskan bubar kayak orang kayak gitu deh. Kita sih mau ngeband aja gitu. Makanya kayak ya udah awet aja. Tempat curhat juga. Terus kalau buat main band juga. Kadang kan ada yang kita punya proyekan, mungkin kayak ada band yang udahlah nih project gue kok, gue nggak perlu ngomong gitu. Kalau gue sih biasanya Coki punya project, Om Bagus punya project, gue punya project, itu kita saling kebuka aja gitu. Malah kadang Om Bagus dan Coki itu ngebantu proyekan kita untuk bisa, oh ini bagus nih gini kayak gitu. Jadi saling keterbukaan sih. Jadi anak-anak nggak pernah ada yang kayak gue punya project yang satu sirik gitu. Enggak, malah disupport gitu. Yang bisa kita ambil adalah cara mereka
menjalin komunikasi sehingga bandnya itu bisa bertahan cukup lama dan masih diterima oleh beragam jenis generasi gitu ya. Amin. Om gua dengerin netral, gua dengerin netral, anak gua semoga jangan dengerin netral. Cukup sampai papanya aja. Cukup sampai bapaknya. Siapa yang kentutnya paling bau di antara kalian bertiga? Om Bagus sih. Kan dia udah sering berak katanya. Kentutnya dia khas banget deh. Jadi kalau kentut baunya nempel di tembok. Anjir. Mesti dikelet kayaknya ke temboknya. Ini John, ini korban kentutnya Om Bagus. Iya, nggak gue copot tuh rontok sendiri. Netral itu kan gue denger pernah ada drama misalkan perubahan nama dari netral menjadi NTRL dan mungkin drama-drama yang mungkin Gas John garis keras bisa cari sendiri lah. Nah lu pernah ada lu di fase terendah nggak seorang Eno netral? Ya itu tadi sih sebenarnya pergantian nama tuh lumayan agak bikin drop ya. Maksudnya kayak dengan ganti nama, dengan mau rilis album baru itu kan suatu yang berat ya. Jadi terus gue kayak agak kepikiran kayak, ini kira-kira bisa nggak ya untuk dengan ganti nama walaupun cuma ganti font dan ganti cuma kayak huruf hidupnya dihilangin doang. Kan kita sering ngobrol gitu lah, Coki bilang, udahlah kata orang tahu netral tuh ya lo, gua mau Bagus gitu. Lu mau kita namanya Sendok, Garpu juga tetap aja tahu kata gitu. Nah di situ gue yang kayak oh iya juga sih, ya udahlah gitu. Kayak itu jadi kayak ngebangun anak-anak buat kayak ya udahlah kita semangat, kita rilis aja albumnya gitu. Jadi begitu John, artinya di saat kita menyerah, ya kan? Ujung-ujungnya yang nolong kita ya temen tadi ya dengan saling memotivasi, saling support. Akhirnya ya netral juga pernah dilanda drama yang cukup berat, mereka bisa bertahan dan survive hingga sekarang. Artinya sebenarnya intinya yang bisa kita ambil dari Bang Eno sampai detik ini sebenarnya ya itu tadi ya, loyalitas dan juga komunikasi yang baik sesama rekan pekerja. Jadi John, kita sedang berada di salah satu ruangan paling favorit Bang Eno di kediamannya. Ini adalah sebuah ruangan kecil. Di sini ada PlayStation, ada juga drum. Pokoknya ini laki-laki banget. Dan ini lo hobi main-main begini juga nih Bang? Hobi. Apa namanya nih? Action figure. Action figure ya? Kok nggak ada yang jorok-jorok gitu? Nggak ada yang telanjang-telanjang gitu? Nggak ada lah. Kan lihat anak gue gimana ya? Oh bener juga ya. Bang, lu... Kalau yang telanjang-telanjang di handphone. 3GP lagi ya? Gambarnya masih jelek ya? Bang, lu kan kayaknya nih usia udah nggak lagi muda nih ya, udah tua gitu ya. Lu mau sampai kapan main drum? Sampai sebisanya sih kalau gue. Kalau gue selama masih sanggup sih gue nggak ada kepikiran buat stop dulu sih gitu. Karena kita kudu sadar kalau udah tua ya kan? Iya, jangan sok-sokan juga. Jangan ladek. Kalau kita naik motor ya dulu masih pakai kaos, sekarang udah harus pakai jaket. Bener, iya. Tolak angin ya kan? Sama tolak miskin kalau ada. Tolak lurus sih gue mah. Selain bermusik kan lu juga memikirkan usia, lu nggak mungkin main drum sampai usia 55. Sedangkan umur 50-55 tuh anak lu lagi berat-beratnya tuh SMA atau kuliah ya kan? Itu plan lo ke depan apa? Ini gue bertanya ini karena di episode-episode sebelumnya itu kita banyak mengulas sosok yang tidak pintar memanfaatkan masa kejayaannya nih Bang. Jadi ketika lu lagi jaya, banyak kerjaan, banyak uang, seharusnya lu bergerak gitu. Yang ada di otak lu sekarang ke depannya lu mau ngapain kira-kira? Kalau gue sih ya itu tadi ada kepikiran untuk kayak bisnis kuliner atau misalnya ya properti sih. Kayak gue lagi mungkin nyari apartemen buat disewain, jadi ada perputaran uang lah kayak gitu. Atau mungkin kembali ke kodratnya sebagai arsitek? Kalau arsitek kayaknya mungkin untuk renovasi oke lah ya gitu. Kayak untuk ngedesain interiornya gitu boleh tuh. Ya. Nah Bang, sampai detik ini nih, sampai di fase ini ada satu hal yang paling lu sesali nggak sih Bang dalam menjalani hidup ini? Mungkin satu kali ya, kayak jadi pas waktu anak gue yang kedua lahir itu, gue lagi tur dan gue nggak bisa nemenin istri gue lahiran. Itu sih kalau misalnya suruh ngulang waktu, gue pengen ngulang itu aja. Anak pertama gue ada, anak kedua kenapa gue bisa nggak ada gitu aja. Karena momen haru atau momen bangga seorang ayah itu ya saat menemani istri sedang ngeden-ngedennya itu ya. Itu. Masa jahiliyah seorang Eno Gitara ini sudah hilang nih sepertinya. Aura rockstarnya udah mulai kalah dengan aura family man nih ya. Sekarang nih kayaknya lebih seneng menyebarkan informasi bersama keluarga dibanding sama band gitu ya. Artinya sosok rockstar udah hilang gitu ya. Arti keluarga buat seorang Eno tuh gimana? Keluarga nomor satu sih buat gue ya. Istri dan kedua anak gue, pokoknya gue lakuin apapun ya buat dia gitu. Gue selalu membuat mereka senyaman mungkin lah di
rumah mereka ini sendiri. Di luar gue nggak ada kerjaan apa-apa. Misalnya gue manggung setiap Sabtu Minggu gitu. Ya karena gue bisa Senin sampai Jumat ya mau nggak mau gue harus, bukan mau nggak mau, emang gue niat untuk mengantri mereka pulang sekolah gitu. Karena gue tahu Sabtu Minggu nih gue nggak bisa ngajak mereka untuk kayak mau nonton, mau main gitu. Pulang sekolah atau apa ya kita pasti family time gitu. Kayak ajaran orang kuno ya. Cuman gue tetep kayak makan harus bareng sih. Iya John, karena kalau kita lihat rumahnya Eno ini desainnya cukup menarik. Jadi ada satu ruang meja makan yang cukup sederhana tapi esensinya yang penting ya. Iya. Makan kudu bareng. Makan kudu bareng. TV juga gue lihat tuh nggak ada di mana-mana nih, ada di satu titik doang kali Iya. ya, kumpul kali ya. Heeh. Abis ngeband kan gue kebayang capeknya bang, naik pesawat itu kan capek ya. Lu kan tur kadang 10 kota, 7 kota, lu balik udah capek, anak lu masih pada kecil-kecil tadi ya. Main itu gimana Tapi tuh? gue sebisa mungkin sih selama gue kayak gendong anak gue aja mumpung gue masih bisa, gue belum tua banget, apa yang gue bisa sih gue lakuin sih. Kayak gue masih capek, tapi gue masih bisa kayak ngajak pergi ya ajak pergi gitu loh. Kayak misalnya gue ada manggung malam ini gitu, sedangkan pagi ininya anak gue ada terima rapot atau apa, ya gue sih bisa mungkin ya udahlah gue masih bisa ngambil flight yang siang gitu. Mungkin capek ya nyampe kotanya terus gue langsung manggung, cuman ya itu kan satu hal yang mungkin kayak anak-anak kita juga pengen sih orang tuanya datang, tak kayak misalnya dia lagi ada lomba di sekolahannya kayak gitu-gitu gue nonton gitu. Iya karena Gua ya sempetin. itu pasti karena akan membekas di si kecil ya. Iya. Ya kan kayak satu hal yang belum terwujud dari seorang Eno gitu, yang belum kesampaian itu dan lu masih kejar gitu, ada nggak? Gue pengen sih, cuman ini jangka waktu panjang lah ya. Si anak-anak gue ini, gue pengen beliin dia rumah pokoknya satu-satu lah paling nggak. Semoga dengan tayangan ini dijabah doanya sama netizen nih. Doakan Bang Eno dan juga Bang Joni agar Amin bisa Jen, Jen. menyelesaikan semua hutang dan juga harta. Jadi itu Bang, terima kasih banyak nih waktu. Sama-sama, thank you Semoga juga. karir drumnya semakin jadi, cita-cita memiliki rumah untuk anak-anaknya juga terwujud. Siap. Keluarga makin harmonis, sejahtera dan juga bahagia. Sama juga si Gas John, semoga semakin ngegas ya. Gas John. Gas John. Jadi itu John, obrolan gue sama Bang Eno yang mengajarkan tidak ada satu hal pun di dunia ini yang instan ya kan. Jadi kita bisa belajar dari Bang Eno yang mengejar impian dan cita-citanya dengan kerja keras sehingga menjadikan beliau kini ada di sebelah saya. Ya Kak? Itu. Dan dari Bang Eno juga kita bisa belajar untuk menyeimbangkan hidup antara pekerjaan, hobi, kenakalan, dan juga keluarga. Kesetiaan Bang Eno terhadap profesi yang dicintainya menjadikan ia kini patut menyandang gelar legenda drummer Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, kami bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Gas John. Assalamualaikum. Bye-bye.